Namun kepunahan tidak hanya mengancam bahasa suku-suku kecil. Bahasa besar berpotensi mengalaminya, termasuk bahasa Bugis. Saya berpikir menyokong semua bahasa tumbuh adalah praktik demokrasi. Namun, ruang yang kedap memang tidak ada. Antar bahasa bisa saling meminjam, menyerap satu sama lain, atau memengaruhi. Yang terpenting bukan saling bunuh. Mujahid pernah meneliti bahasa Igbo. Dia menjelaskan faktanya. Kalau menurut Badan Bahasa, ketika penutur tinggal 3 orang, maka sebuah bahasa sudah punah. Apalagi tinggal 1 penutur. Bahasa Igbo sudah punah. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Kali ini Makcik akan membacakan salah satu esai dalam buku Makcik yang berjudul Hikayat Kebo, atau dulu judulnya adalah Dari Jawa Menuju Aceh. Informasi untuk memperoleh buku Makcik ini atau buku Hikayat Kebo ini dapat kalian temukan dalam deskripsi video ini. Judul esai yang akan Makcik bacakan dalam buku Hikayat Kebo adalah Kenzaburo Oe dan Gerbang Dewa Guntur. Esai ini juga mengisahkan salah satu kunjungan Makcik ke Jepang bertahun-tahun lalu. Makcik akan membacakannya dalam 2 episode, yaitu episode ke-17 dan episode ke-18. Ini adalah episode ke-17. Kenzaburo Oe dan Gerbang Dewa Guntur. Dari sebuah kamar hotel, saya melihat langit Tokyo. Putih bersih. Pohon-pohon hijau rimbun berjajar di tepi jalan, memayungi trotoar. Tak ada timbunan sampah atau bau busuk dari saluran limbah. Angka kejahatan rendah. Warga disiplin. Serba teratur. Segerombolan gagak hinggap di sejumlah dahan pohon. Bulu-bulu hitam pekat, sepasang mata kecil tajam, dan kaukan serak. Saya percaya gagak adalah simbol kematian. Dan kebetulan angka bunuh diri di Jepang termasuk yang tertinggi di dunia. Bunuh diri terjadi karena persaingan ketat di tempat kerja, tuntutan terhadap diri sendiri yang terlalu tinggi, dan masalah harga diri. Tapi di Indonesia dewasa ini muncul fakta yang mengejutkan tentang perilaku bunuh diri. Berkali-kali surat kabar serta televisi memberitakan kasus bunuh diri anak-anak usia sekolah dasar. Mereka terdorong menggantung diri atau minum racun serangga karena malu tak mampu melunasi uang sekolah. Kemiskinan telah memaksa anak-anak menempuh jalan pintas untuk mengakhiri penderitaan mereka. Kemakmuran dan kemiskinan sama-sama memiliki sisi gelap. Suatu malam, menjelang pukul 10, di depan pertokoan daerah Minato, saya berpapasan dengan 2 pria paruh baya
yang berjalan sempoyongan sambil saling merangkul. Mereka menjinjing tas kantor dan mengenakan setelan jas lengkap. Mereka mabuk, menyanyi-nyanyi, tertawa-tawa. Kepedihan, rasa bahagia, dan harapan dibagi dengan bermacam cara agar kita bisa bertahan. Dulu saya menganggap bunuh diri adalah tradisi orang Jepang, sederajat upacara minum teh atau perayaan hari besar keagamaan. Islam, agama saya, melarang orang bunuh diri. Arwah orang yang bunuh diri ditolak langit dan bumi, terus mengelana sampai akhir dunia. Begitulah kata orang-orang tua. Waktu kecil saya berpikir betapa buruk nasib orang-orang Jepang karena arwah mereka tak akan pernah istirahat. Namun sejumlah orang pernah meledakkan bom bunuh diri di Bali maupun Jakarta dengan mengatasnamakan Islam. Mereka membunuh ratusan orang agar bisa masuk surga. 2 dari 3 sastrawan Jepang yang saya kagumi mati bunuh diri. Setelah merasa gagasan patriotismenya gagal memperoleh dukungan, Yukio Mishima bunuh diri pada tahun 1970. Pertama-tama, ia merobek perutnya dengan tanto, sejenis pedang pendek. Lalu seseorang yang disebut Kaisakunin membantu memenggal kepalanya. Ritual sepuku itu dilaksanakan Mishima di markas Kementerian Pertahanan di Tokyo. Ia memuja semangat berani mati para samurai masa lalu. Mishima bahkan membentuk sebuah organisasi yang berupaya mengembalikan kejayaan para samurai dan keagungan kaisar. Kematiannya juga dinilai sebagai bentuk protes terakhir terhadap westernisasi dan kelemahan Jepang. 2 tahun sesudah kematian Mishima, Yasunari Kawabata bunuh diri dengan menghirup gas, dan secara kebetulan mereka ini berteman baik. Kawabata adalah sastrawan Jepang yang paling mempengaruhi saya. Ia penulis Jepang pertama yang meraih hadiah Nobel di bidang sastra. Ketika duduk di sekolah menengah, saya membaca hampir seluruh novel Kawabata yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gaya bertuturnya halus, tenang, meski mengurai kecamuk perasaan serta kerumitan watak serta hubungan manusia. Saya menyukai karya-karyanya karena unhappy ending, tidak bahagia. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terus mengintai di benak saya seiring rasa haru. Saya belajar tentang cinta dari penari Izu karya Kawabata pada tahun 1925. Novelet ini mengisahkan cinta pada pandangan pertama. Cerita dibuka pertemuan seorang pelajar dan serombongan penari. Mereka ingin menyeberang sungai. Mereka menumpang perahu yang sama. Di tengah perjalanan terjadi dialog antara si pelajar dengan penari termuda. Keindahan dari hal-hal kecil dan remeh-temeh mulai tampak karena ruang yang sempit memaksa perhatian orang lebih terpusat. Perhatian pelajar itu tertumpu pada gadis penari. Mereka semakin akrab. Namun, setelah sampai di tujuan,
Dua sejoli ini pun berpisah, anti klimaks. Perahu menjadi lambang dunia yang fana, ada awal dan ada akhir. Keabadian hanya tersembunyi dalam hati, tempat yang aman untuk mengenang saat gembira maupun kecewa. Saya terkesan pada keindahan dan kepiluan daerah salju, rumah perawan, dan sejumlah karya lain yang ditulis Kawabata. Saya terpukau pada nilai tragedi dalam sejumlah karyanya, bahwa kebahagiaan manusia terletak pada hal-hal yang sebentar, semu, dan kesempurnaan hidup justru terkandung di bagiannya yang cacat. Apakah ini imbas dari hidup Kawabata yang yatim piatu sejak kecil? Sama seperti Mishima, ia juga mendukung politik sayap kanan di Jepang. Bedanya, Kawabata memilih bunuh diri secara praktis. Seorang wartawan surat kabar Jakarta pernah mewawancarai saya. Ia mengajukan pertanyaan, "Kamu anti-militerisme, anti-fasisme, tapi mengapa menyukai karya-karya Mishima?" Saya membaca novel-novel Mishima di usia remaja, jauh sebelum saya menjadi penentang fasisme ataupun militerisme. Belum lama ini saya membaca buku tentang penari dan koreografer Kazuo Ohno. Kazuo Ohno's World from Without and Within memuat ulasan karyanya. Ohno mengenal Mishima secara pribadi. Mishima selalu hadir dalam setiap pertunjukannya serta memberi komentar-komentar berharga. Ohno masih ingat saat Mishima mengundang ia dan putranya untuk duduk-duduk di sebuah lounge dekat Ginza. Ohno mengandaikan ia menyelenggarakan workshop dengan melibatkan Mishima. Ia membayangkan Mishima menempa pedang baja di pembakaran hingga terdengar irama ton, ton, ton. Lalu Tatsumi Hijikata, tokoh Butoh yang juga sahabat Ohno, menyemangati dengan teriakan antusias, "Hei, hei, hei!" di tengah irama pukulan yang berulang-ulang itu. Meskipun saya tidak bergelut di dunia tari serta seni pertunjukan, Kazuo Ohno sangat berjasa bagi saya. Ia menunjukkan cara lain untuk memaknai pengalaman, mengamati apa yang luput, memberi harga pada apa yang terlihat biasa sebagai ladang ilham. Ia menemukan jiwa tiap gerak tarinya melalui pengalaman. Ia membandingkan pertumbuhan atau perkembangan sebatang pohon dengan tubuh manusia. Jari-jari kita bergerak, berhenti berkembang setelah waktu tertentu, sedangkan pohon terus bertunas, berbunga, gugur, tumbuh lagi, dan berkembang. Baginya, penonton tidak butuh melihat gerak, tapi merasakan adanya perkembangan atau pertumbuhan dalam tarian. Sosok ibu juga sangat berpengaruh bagi Ohno. Ia lahir dari keluarga nelayan dan ayahnya jarang hadir di rumah. Setelah berbulan-bulan di laut, ayah Ohno menghibur diri di rumah pelacuran.
Ibu Ohno banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya serta mendongeng untuk mereka. Ohno terpukau pada ekspresi ibunya. Ia menyaksikan ibunya menjadi hantu putri berkimono panjang atau penyihir, tapi sekaligus juga pencerita. Ohno gemetar dan takut melihat hantu, mendengar suaranya. Pengalaman ini mengilhami pemahaman Ohno tentang tari. Menarilah dengan jiwa, dan jiwa tarian terletak pada pengalaman hidup, bukan teknik. Saya percaya bahwa dalam menulis pun demikian. Pengalaman yang kaya memberi kedalaman dalam karya tiap pengarang. Kenzaburo Oe, peraih Nobel untuk bidang sastra pada tahun 1994, adalah orang yang paling ingin saya temui di Tokyo. Oe memiliki putra yang mengidap cacat otak, yang kemudian menjadi komponis berkat kegigihan serta ketabahan Oe dan istrinya untuk melatih anak mereka berkomunikasi. Keadaan Hikari mengilhami Oe menulis novel berbahasa Inggrisnya yang pertama, A Personal Matter, pada tahun 1968. Oe tentu ingin bayinya lahir sempurna. Masa-masa penolakan sampai kesadaran untuk menerima serta membantu Hikari putranya keluar dari kebisuan itulah yang tercermin dalam karya sang maestro. Oe lahir di pulau terpencil di kepulauan Jepang dan tumbuh di tengah kecamuk Perang Dunia Kedua. Ia menyebut dirinya sebagai penulis dari pinggiran dan bangga dengan julukan ini. Menurut Oe, kesusastraan harus ditulis dari pinggiran menuju pusat. Di pinggiran, kita menjadi kritis terhadap pusat. Manusia yang ada di pusat tak memiliki apapun untuk ditulis. Dari pinggiran kita dapat menulis cerita tentang manusia. Dan cerita ini bisa mengungkapkan seperti apa kemanusiaan yang ada di pusat. Katanya, sebagaimana dikutip situs UC Berkeley. Pada tahun 1960, Oe bergabung dengan gerakan Kiri Baru. Ia menentang penggunaan senjata nuklir, mengkritik sistem kekaisaran dan fanatisme, dan merupakan juru bicara terpenting dari generasi pasca perang. Karya-karyanya syarat dengan kritik sosial. Berbeda dengan Mishima, Oe menolak ide-ide nasionalisme dan fasisme. Oe kecewa menyaksikan bangkitnya kekuatan anti-demokrasi di Jepang. Lebih dari 50 tahun sejak akhir Perang Dunia Kedua, ia menganggap Jepang telah gagal mencipta manusia dan negeri yang demokratis. Atmosfer nasionalisme sempit kembali lagi. Saya ingin mengkritik kecenderungan ini dan ingin melakukan apa saja untuk mencegah perkembangan fasisme di masyarakat Jepang, kata Oe dalam sebuah wawancaranya dengan Harry Kessler dari Institute of International Studies, UC Berkeley. Nasionalisme sempit juga ada di Indonesia. Konsep pembangunan dirancang dengan cara Jawa, dalam pengertian politik, bukan etnik. Dan wilayah-wilayah dipaksa mengikutinya, tak jarang dengan kekerasan. Akibatnya, Papua ingin merdeka, Aceh merasa masih dijajah,
Minahasa dimusnahkan ladang cengkehnya. Di masa Presiden Soeharto, tentara bahkan menangkap ibu-ibu di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk dipaksa ikut program keluarga berencana. Akibat nasionalisme yang berlebihan, bantuan asing untuk Aceh pasca tsunami sempat ditolak sejumlah orang ketika dulu wilayah itu sangat membutuhkannya. Keberagaman pandangan, aliran, dan karya para pengarang serta seniman Jepang itu membantu saya keluar dari rasa putus asa dan rendah diri, serta menemukan nilai-nilai baru dalam melihat dunia tempat saya tinggal. Saya tak bisa membayangkan dapat menjadi penulis tanpa membaca karya-karya Mishima, Kawabata, Ryonosuke Akutagawa, atau Natsume Soseki di masa sekolah dulu, di wilayah yang lumayan jauh dari pusat kekuasaan dan ekonomi di Jawa. Saya jadi teringat rumah keluarga kami di Bangka, di pulau sebelah timur Sumatera. Letaknya menghadap ke laut. Di malam hari, debur ombak begitu jelas. Angin kencang rutin datang di malam tertentu, menerbangkan pasir di halaman, merontokkan kelopak-kelopak bugenvil dan mawar, mengungkit-ungkit atap dapur, hingga menimbulkan suara derit yang menakutkan. Berkali-kali saya juga mendengar suara tembakan di tengah malam.